Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, murid mampu membaca Al-Quran, hukum tajwid, mengartikan, menulis, mendemonstrasikan hafalan, dan kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Kedua, murid mampu memahami dan meyakini bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu. Ketiga, murid mampu meneladani tokoh ilmuwan, cendekiawan muslim terbiasa berperilaku semangat mencari ilmu. Di sini saya menampilkan gambar tokoh sukses yang bisa dijadikan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam semangat mencari ilmu. Mari kita bahas di gambar yang kedua, yaitu Najwa Shihab. Dia sering muncul di televisi. Dia adalah seorang jurnalis yang terkenal, berani, jujur, dan pintar. Dia tumbuh di lingkungan keislaman yang sangat kental. Bapaknya adalah seorang ulama besar yang bernama Quraisy Shihab di gambar yang ketiga. Quraisy Shihab pernah berkata, "Kalau kamu ingin sukses, pertama, kamu harus memiliki ilmu. Kedua, kamu harus jujur. Ketiga, kamu harus berani." Dan semua yang dikatakan oleh Quraisy Shihab sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang membahas tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ayat Al-Quran, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu.
Jadi Allah akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan, segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian dalam bidang pengetahuan tertentu. Ilmu memiliki kaitan erat dengan iman. Ilmu yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan iman seseorang, karena ilmu menjadikan manusia menyadari hakikat dirinya dengan Tuhan. Selain itu, orang yang beriman akan senantiasa berusaha menambah pengetahuan atau ilmu yang dimiliki agar mampu membaca ayat-ayat Allah. Adapun hadis terkait tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya menuntut ilmu hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Di sini adapun hukum mempelajari ilmu itu ada dua. Pertama adalah fardu ain, di mana fardu ain ini wajib kita pelajari seperti ilmu agama. Contohnya salah satunya praktik ibadah sholat. Itu harus kita pelajari, harus tahu cara-caranya biar bisa melakukan ibadah sholat secara sempurna. Sebelum kita sholat, kita melakukan apa? Kita bersuci menggunakan air bersih, yaitu berwudu. Terus kita sholat, kita harus tahu berapa jumlah rakaat dalam sholat. Kita harus tahu bacaan-bacaan apa di dalam sholat. Nah, itu hukumnya wajib kita pelajari, yaitu fardu ain. Dan hukum-hukum ilmu-ilmu tentang agama lainnya wajib kita pelajari. Terus yang kedua yaitu ada fardu kifayah, yaitu wajib dipelajari semua kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau sudah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban yang lain untuk mempelajarinya. Seperti contohnya ilmu umum, seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Adapun tokoh cendekiawan Islam yang sukses di bidang ilmu umumnya dalam mencari ilmu, bahkan ilmunya sampai sekarang seluruh dunia menggunakannya. Nah, pertama ada Ibnu Sina, orang yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia. Bahkan sampai sekarang ilmunya digunakan oleh seluruh dunia. Terus yang kedua yaitu ada Al-Khawarizmi, orang yang berkontribusi besar dalam bidang matematika, geografi, dan astronomi. Terus yang ketiga ada Ibnu Al-Nafis, orang yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama kali di dunia. Terus yang keempat ada Jabir Ibnu Hayyan, merupakan ahli pada bidang kimia, fisika, dan farmasi. Terus yang kelima ada Ibnu Khaldun, merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Terus yang keenam Al-Zahrawi, merupakan tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Ini dia tokoh Islam yang sukses di bidang karirnya dalam mempelajari ilmu umum, yang bisa kita jadikan inspirasi untuk meraih cita-cita dan kesuksesan kita. Di samping itu, kita juga harus jadikan ayat-ayat Al-Quran menjadi inspirasi kita untuk meraih kesuksesan kita. Nah, ini dia juga salah satu ayat yang memotivasi untuk meraih kesuksesan di Quran surat An-Najm ayat 39. Dan bahwasannya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya. Artinya manusia akan memperoleh apa yang dia usahakan. Jadi kesimpulan materi ini adalah intinya Al-Quran mengajarkan bahwa kesuksesan sejati dapat diraih dengan semangat mencari ilmu. Karena ilmu adalah jalan untuk meningkatkan derajat, memperluas manfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.